Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pertanian presisi atau precision agriculture. Ini merupakan bagian dari mata kuliah teknik informatika pertanian yang akan saya sampaikan. Perkenalkan, saya Supriyanto, saya dari Mechanical and Biosystem Engineering Department, Bogor Agriculture University, Bogor, Indonesia. Dan ini adalah pengantar ya. Saya sebenarnya alumni dari teknik pertanian, program studi yang sama dengan para mahasiswa sekalian dari IPB. Kemudian saya melanjutkan S2 di IPB juga pada bidang keahlian Computer Science, dan selanjutnya S3 pada Bioresource Engineering, University of Tsukuba, Jepang. Ini adalah kontak saya bisa dihubungi melalui email seperti ini. Tahu kalau Anda ingin menghubungi saya lewat WhatsApp juga tidak apa-apa. Ini adalah dua blog saya yang saya kelola, yaitu Deba Supriyanto dan Supri 5. Ini yang saya kelola. Yang satu blog resmi PB, dan yang kedua adalah blog pribadi. Dan isinya memang banyak nanti terkait dengan hal-hal yang mungkin pengalaman dan seterusnya. Kalau di Supri 5 itu ada termasuk pengalaman bagaimana mendapatkan beasiswa misalnya. Oke, kita kembali kepada topik bahasan kita mengenai sistem precision agriculture. Ketika kita bicara precision agriculture, maka paling tidak kita paham istilah-istilah ini, yaitu sustainable, spatial variability, temporal variability. Apa itu? Coba silahkan jawab, apa itu sustainability, variability, spatial variability, dan temporal variability. Nanti kita akan lihat jawabannya di akhir. Nah, kegiatan pertanian meliputi, sebenarnya kalau kita sudah sama-sama tahu, tentu saja ini hanya mengulang saja bahwa kegiatan pertanian adalah merupakan kegiatan yang ada di on farm dan off farm. Tidak hanya on farm, tetapi juga kegiatan off farm itu merupakan kegiatan dari pertanian itu sendiri. Kegiatan pertanian meliputi dari produksi, pasca panen, pemrosesan, transportasi, dijual sampai dengan konsumen akhir. Inilah kalau kita lihat secara total, maka dengan pendekatan life cycle, maka ini mulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan disposal ataupun sampai dengan pembuangan. Itu ada sebagian kegiatan pertanian yang terkait dengan kegiatan pertanian walaupun tidak langsung gitu ya. Nah, kalau kita lihat di kegiatan pertanian ini, tentu aktor yang terlibat ya secara luas itu kalau kita perluas definisi pertanian tadi, land to consumer atau from the land to the table. Ini land ke table ataupun dari lahan ke konsumen, maka aktor yang terlibat diantaranya adalah petani ya, sebagai kita kenal dengan produsen, kemudian pedagang pengumpul, pengecer, transportasi, jasa alsintan ini yang baru, kemudian penyedia benih, kemudian penyedia sarana produksi pertanian. Itu merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Nah, kalau kita lihat pergerakan dari kegiatannya, tentu yang pertama adalah land selection. Ini tentu sudah dilakukan sebelumnya kalau kita lihat pertanian-pertanian yang sudah berjalan. Tetapi ada juga misalkan lahan-lahan yang kita atur baru, kita buat baru, pembukaan lahan baru, maka kita pilih dulu selection lahan ini. Land selection lebih banyak, kalau teknologi zaman dulu adalah mencari yang subur, tapi kalau sekarang adalah mencari yang available ataupun lokasi yang belum dikuasai oleh kegiatan pertanian lain atau kegiatan kehutanan misalkan, sehingga kita bisa menggunakannya dan melakukan rekayasa tanah. Nah, selanjutnya adalah land clearing dan processing. Ini juga merupakan domain kita dari mekanisasi pertanian, di mana kita bisa land clearing dan processing gitu ya. Kemudian crop maintenance, ini di kita juga ada mekanisasi ataupun machinery yang terkait dengan maintenance. Harvesting tentu saja, pemanenan dan seterusnya, ini domain teknik pertanian dan sistem juga. Transportasi dan processing, ini juga masih di domain kita. Selanjutnya adalah marketing, delivery, consumption dan utilization sampai dengan waste management. Ini kalau kita mau lihat scope dari kegiatan pertanian secara luas ya. Jadi karena skopnya luas, maka aktor-aktornya juga sangat banyak. Inilah yang membuat kegiatan pertanian itu menjadi kompleks. Ketika kita bicara satu sistem besar, yaitu sistem dari land to consumer.
Tentu ini membutuhkan pendekatan pertanian presisi dalam hal ini. Nanti kita akan lihat. Nah, pertanian presisi atau precision farming, kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris terjemahkan bahasa Indonesia, maka akan ada muncul dua, yaitu precision farming dan precision agriculture. Kalau farming ini lebih ke lahan sebenarnya, precision pertanian presisi tapi fokus pada lahan pertanian ya, sehingga kegiatan pertanian yang memungkinkan petani untuk mengukur dengan akurat pemanfaatan peta dan mengelola lahan kegiatan pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya. Jadi fungsi tujuannya adalah produktivitas dan menurunkan biaya. Dengan cara apa memanfaatkan peta, mengelola lahan dengan akurat ya, dengan akurat. Misalkan kalau kita lihat di sini, kita bisa memanfaatkan teknologi satelit misalkan untuk mengetahui kesuburan tanah. Kalau tidak cukup juga kita bisa menggunakan drone, atau kalau tidak cukup juga kita lakukan pengukuran langsung, kemudian kita bikin petanya, kemudian itu bisa melakukan pemupukan misalkan. Jadi fokusnya lebih ke farming atau kegiatan budidaya itu sendiri. Nah, sementara ada definisi lain yaitu precision agriculture, yaitu kita lebih menggunakan agriculture. Tadi kalau kita balik ke definisi yang di atas tadi, agriculture adalah proses kegiatan dari farm to table, sehingga kegiatannya juga lebih lebih kompleks gitu ya. Sehingga kalau kita terjemahkan yaitu management strategy to optimize the existing input and fertilizers, tillage tools, field and crop for purposes of improved control and measurement of farm yield. Jadi intinya adalah untuk mengontrol ataupun memaksimalkan yield. Yield itu adalah produktivitas dari tanaman itu. Kalau kita lihat mulai misalkan dari pembuatan peta tanah dulu, kondisinya seperti apa, soil condition map, kemudian yield map kita bisa bikin, kemudian ada konteks dalam data integration, ini adalah data collection, interpretation sampai dengan aplikasi. Nah, bagaimana mengaplikasikan, misalnya memberikan dosis pupuk tadi atau penyemprotan atau teknik-teknik lain yang diperlukan. Kenyataannya di dalam pertanian yang masih semi modern saat ini, kita menggunakan mekanisasi tetapi tidak menggunakan full precision ya. Artinya masih ada celah-celah yang bisa kita kerjakan di sini. Sehingga inilah daur hidup dari precision agriculture atau precision farming tadi. Jadi itu yang. Kemudian kalau kita bicara pada konteks precision farming tadi, maka ada istilah yang mungkin perlu kita kenal yaitu variable rate applications, yaitu yang memiliki definisi yaitu pendekatan manajemen yang fokus kepada lahan, posisi yang tepat di lahan, kemudian informasi lokasi yang presisi, dosis dan operasi berbasis dengan waktu. Ini lahan yang dimaksud adalah lahan pertanian ya. Kalau misalkan Anda menggunakan greenhouses, tentu setiap tanaman itu memiliki pendekatan, maksudnya kita bisa membuat pendekatan dengan melihat setiap tanaman, yaitu posisi tanaman dikaitkan dengan kebutuhannya. Nah, metode dari variable rate application ini, variable rate adalah ini tadi memberikan dosis terhadap memberikan perlakuan, lebih cocok begitu ya, memberikan perlakuan kepada tanah atau lahan atau tanaman secara spesifik. Misalkan memberikan dosis pupuk, misalkan memberikan dosis air, kemudian memberikan perlakuan secara spesifik. Nah, metode yang digunakan yaitu map based VRA, yaitu mengatur aplikasi dari material seperti pupuk, penyemprotan dan pemberian air ke lahan berdasarkan peta. Jadi langkahnya adalah kita membuat peta dulu. Tentu peta ini kita buat berdasarkan misalkan kesuburan lahan ataupun dalam data lahan dari kondisi tanaman pada stage tertentu. Misalnya kita lakukan pemetaan terlebih dahulu. Ini juga sebenarnya kita bisa combine dengan yang kedua yaitu sensor based VRA, yaitu mengatur aplikasi material atau pupuk, penyemprotan dan lain sebagainya ke lahan dari hasil pembacaran sensor secara langsung. Ini sebenarnya kalau kita lihat aplikasinya yaitu misalkan di depan traktor kita berikan sensor, kemudian
computers akan melakukan perhitungan dosis misalkan dengan menggunakan teknologi-teknologi terkini ya, misalkan NIR, kemudian multispectral kamera dan lain sebagainya. Kemudian nanti di belakang itu akan ada aktuator untuk memberikan dosis pupuk misalkan, sesuai dengan variability dari lokasi itu sendiri. Tetap semuanya kita akan lihat dari sisi variability-nya. Nah, saat ini saya kira kita bisa juga mengaplikasikan unmanned aerial vehicle atau UAV atau drone untuk agriculture untuk melakukan tadi variable rate application map tadi. Kita akan develop variable rate application map tadi. Nah, ini kalau ini adalah map base dalam contoh kasus ini paper yang ada di jurnal terbaru yaitu variable rate map, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi dari tanaman itu sendiri. Misalkan kita bisa klasifikasikan kondisi tanamannya sehingga kita bisa misalkan low, medium, high dengan kualitas seperti itu. Nah, kita akan lihat karakteristik dari kanopinya. Kita bisa combine nanti dengan DSS, Decision Support Systemnya, yang mengatur ya berapa dos pupuk dan lain sebagainya atau perlakuan yang dilakukan, sehingga kita bisa lihat berapa liter per hektar yang akan kita butuhkan. Misalkan ini contoh seperti itu saja, ini hanya ilustrasi. Kemudian kita akan develop tadi VRA pada aktuator ataupun traktor yang kita buat tadi. Jadi kombinasi sebenarnya. Kalau kita tadi VRA-nya dengan menggunakan sensor base, maka sensornya kita gunakan sensor dari multispectral kamera yang ada di dalam drone saat ini gitu ya. Kita akan lihat sebenarnya bagaimana drone ini nanti bermanfaat di dalam VRA itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, tentu pelajaran-pelajaran pada TIP sebelumnya seperti pengembangan software, kemudian GIS di sini ya, kemudian Decision Support System ini menjadi satu sebenarnya, satu kesatuan utuh dari apa yang Anda pelajari dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-12 ataupun pertemuan hari ini, itu sebenarnya nanti aplikasinya bisa dikombinasi menjadi satu. Coba nanti kalau ada yang bikin penelitian seperti ini, adalah salah satu contoh jurnal yang bisa Anda lakukan untuk melakukan penelitian, misalnya mengembangkan total system pada konteks precision agriculture ini. Nah, kenapa drone? Drone itu kita kenal dengan istilah agricultural unmanned aerial vehicle atau agricultural UAV ya. Ini ada kurangnya, unmanned aerial vehicle. Atau kalau di Indonesia ataupun di dunia selain drone digunakan untuk memonitor pertumbuhan tanaman, kesehatan dan lain-lain dari udara. Intinya adalah kita ingin memotret kondisi lahan kita dari udara. Monitor dilakukan dengan sensor yaitu RGB images dan multispectral kamera. Bisa juga dengan RGB images dan multispectral kamera. Kalau drone yang murah biasanya dia hanya memiliki fitur RGB saja atau cahaya tampak ya. Jadi seperti pemotretan biasa. Tapi pemotretan biasa juga bermanfaat ketika melakukan analisis sederhana. Tapi kalau sudah kompleks nanti dibutuhkan multispectral kamera. Nah, contoh drone untuk pertanian yang saat ini ada adalah, ini saya tidak jualan ya, tapi ini adalah contoh saja parrot bluegrass gitu ya, dimana dia ada komponen utama yang menjadi keunggulan dari parrot bluegrass adalah adanya parrot sequoia, yaitu kamera ini, dan dia bisa auto flight dalam hal ini, dan dapat terbang secara otomatis 30 hektar dengan ketinggian 70 meter untuk satu baterai ya. Jadi kita bisa melakukan penerbangan 30 hektar sekaligus gitu ya dengan satu baterai. Nah, drone ini sendiri memiliki keunggulan yaitu user friendly ya, dapat digunakan fixed 4D capture. Jadi untuk menerbangkan drone kita menggunakan fixed 4D capture misalkan gitu ya, untuk menerbangkan secara otomatis. Jadi kita bisa menentukan dulu mana saja lokasi yang akan kita terbangkan. Kemudian kita akan proses datanya. Proses datanya banyak sebenarnya, bisa menggunakan MATLAB dan lain sebagainya, tapi yang paling mudah adalah fixed 4D. Kita punya lisensinya di TBI ya, satu lisensi kalau nggak salah. Tapi nanti Anda juga bisa mengembangkan dengan tools yang lain. Nah, apa itu sebenarnya kamera multispektral itu? Multispektral sensor
itu kuncinya adalah penambahan red edge dan near inframerah di situ sebenarnya. Jadi green, red, green, blue atau RGB tadi sudah ada dalam satu kamera ini, dan tambahannya adalah green, red, near inframerah dan red edge. Nah, multispektral kamera ini memiliki bandwidth seperti ini. Kita bisa lihat pada band ya, band green, band red, red edge dan seterusnya. Nah, ini dilengkapi juga dengan RGB kamera sebenarnya, 16 megapiksel ya, include di dalam kamera ini. Dan kita juga punya 64 GB internal memory untuk menyimpan gambar, tapi kita juga bisa menambahkan memori di situ. Kemudian dia punya luminosity sensor atau sunshine sensor, yaitu merecord lighting condition pada kondisi yang kita terbangkan gitu ya. Dan ini melakukan, fungsinya adalah melakukan kalibrasi pada multispektral selama proses pengambilan gambar. Jadi ini memudahkan saja nanti pada pengambilan gambar pada dasarnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa sih, bagaimana cara kerja dari kamera multispektral ini, tentu kita lihat sebenarnya ketika kita ada cahaya matahari, maka cahaya matahari dipantulkan ke tanaman, dan sisa ataupun reflektan dari tanaman ini ditangkap oleh sensor, dan tangkapan sensor ini merupakan reflektan dari tanamannya ini ya. Yang tadi yang kita reflektansinya, misalkan greennya berapa persen, kemudian rednya berapa persen, kemudian red edge-nya berapa persen, near-nya berapa persen. Nah, inilah data dasar yang sebenarnya masuk ke dalam kamera itu pada wavelength yang berbeda-beda. Kalau green itu pada wavelength seperti ini, kemudian red pada wavelength antara seperti ini, dan near adalah sekitar 800 gitu ya. Ini adalah yang kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya misalkan tanaman yang healthy ya, bagus, itu trennya akan begini grafiknya ya. Misalnya di NIR-nya akan sangat tinggi, dan stress plant itu ya posisinya masih sedang gitu ya, stress. Dan ini kalau tanah kondisinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah karakteristik yang mungkin akan kita bisa gunakan nanti untuk mengenali pola dari objek yang akan kita potret dengan menggunakan multispektral kamera. Nah, ini parot, dan kalau kita lihat spesifikasi detailnya ada near 40 meter dan seterusnya ya. Ini adalah resolusi. Ini saya sebenarnya hanya memberikan gambaran saja pada ini. Kemudian kalau kaitannya dengan pertanian presisi, apa saja yang bisa Anda lakukan? Ini tidak hanya pada konteks drone ya, bisa Anda gunakan nanti untuk konteks PRA tadi atau precision agriculture yang lain. Misalkan kita mulai dari planning dan preparation, yaitu misalkan drone preparation, mulai dari cek baterai dan seterusnya, kemudian route planningnya seperti apa, kemudian kita lakukan pengambilan gambar menggunakan ini, kemudian image processing, ini ada Irinox yang bawaannya dari Parrot ataupun Pix4D Mapper, kita bisa dapat automotive generations, dan kita lakukan analitik terhadap image dengan menggunakan NDVI, NPI, Savi dan lain sebagainya. Barulah dari sini kita bisa melakukan pengambilan keputusan, karena NDVI itu kan hanya nilai. Nah, maknanya apa, nanti kita lakukan pengambilan keputusan, bisa dengan menggunakan machine learning approach, bisa menggunakan teknik-teknik yang lain, ataupun decision support system yang sudah kita pelajari. Pada persiapan tentu kita siapkan drone-nya, kemudian safety check ya, flight route, termasuk juga hujan atau tidak, kemudian angin dan seterusnya. Karena kita menerbangkan drone dan kita harus ada juga dalam jangkauan, kita cek dulu lokasinya dan seterusnya. Jadi inilah penting sekali ya membuat planning dan preparation dari drone planning ini. Ini kita miliki di TBI, yaitu drone yang baru yaitu. Kemudian kita bikin route-nya, ini sebaiknya ada di meja dulu, desk before you fly to the field ya. Kita akan terbang dan ketinggian berapa, kemudian berapa jam waktunya dan seterusnya. Nanti akan lihat cek baterainya dan seterusnya. Ini yang akan kita lakukan ya dalam penerbangan drone. Ini kemudian pengambilan gambar, yaitu menggunakan Pix4D. Jadi kita tinggal auto flight saja, karena memang pengambilan data di pertanian kita harapkan konsisten. Kenapa dia auto flight yang kita gunakan? Karena memang konsistensi data itu diperlukan nantinya dalam analisis.
Nah, analisis citra ini hanya pengenalan saja karena mungkin sudah ada di mata kuliah GIS yang sebelumnya mungkin ya. Kalau belum ada mungkin kita akan cek, yaitu dengan kita bisa menangkap NIR dapat mengaplikasikan algoritma berikut ini, yaitu Vari NDVI NDVI, kemudian G NDVI, SAVI, OSAVI, dan RDVI. Ini adalah algoritma-algoritma yang bisa kita gunakan. Misalkan ya, NDVI yang biasa kita kenal, Normalized Different Vegetation Index ya. Kemudian Enhanced Normalized Different Vegetation Index. Kemudian Green Normalized Different Vegetation Index, Soil Adjusted Vegetation Index, kemudian Optimized Soil Adjusted Vegetation Index, dan seterusnya. Jadi tidak hanya NDVI sebenarnya, jadi banyak. Kalau kita contoh kasus nih NDVI saja misalkan. Nah, ini NDVI itu rumusnya adalah NIR dikurangi red dibagi dengan NIR ditambah red. Jadi NDVI adalah digunakan untuk memproses sebenarnya produk dari red, reflektan dari red dan NIR inframerah sebenarnya yang kita gunakan di situ. Umumnya green plant itu ataupun tanaman hijau itu akan memiliki NIR dan sedikit red light ya, reflect more ya. Nah, ini contoh analisis citra kalau kita menggunakan tadi ini saya olah menggunakan Airinov di Tsukuba misalkan. Ini lokasinya ini sebenarnya padang rumput saja yang dari sini nih, yang ini yang warna ini sebenarnya adalah pohon-pohon. Nah, jadi kalau kita lihat warnanya ini semakin merah gelap itu kan sebenarnya NDVI-nya semakin kecil atau besar nih. Nah, kita akan lihat. Nah, ini antara minus 0,6 ya sampai dengan 0,9. Ini lokasinya 3,8 hektar pada penerbangan kali ini ya. Nah, ini adalah contoh saja kalau Anda ingin olah. Nah, nanti setelah itu bisa Anda kembangkan. Nah, contoh-contoh riset dalam precision agriculture yang lain yang bisa Anda kembangkan yang sudah dilakukan oleh TB ini hanya sebagian saja sebenarnya karena saya tidak sempat merangkum seluruhnya. Anda bisa baca di repositori IPB, kemudian Google Scholar pada masing-masing dosen yang ada di TB itu biasanya akan ada profil ya mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Ini adalah contohnya Gemini virus attack ya. Ini hanya menggunakan RGB kamera. Jadi waktu itu dilakukan di Liwa. Saya menemani pada proses pengambilan gambar. Kita mengambil sampel di sini di dekat rumah yang ini. Kemudian dari sampel ini kita potret, kemudian kita lakukan analisis pembuatan algoritma untuk mencocokkan ya antara tingkat serangan dengan citra RGB itu sendiri. Tentu diolah dulu ya. Nah, kita dapatkan bahwa seperti ini regresinya. Jadi betul-betul R-square-nya sangat bagus dan kita bisa melakukan ini tipsnya begini sebenarnya. Pertama adalah Anda terbangkan drone-nya. Yang kedua, tips pengambilan datanya adalah Anda cek ataupun lakukan pengecekan atau tabulasi satu persatu tanaman yang ada di bawah. Karena yang namanya pembuatan fungsi seperti ini itu diperlukan data citra dikaitkan dengan apa yang Anda lihat langsung di lapangan. Jadi jangan sampai begitu Anda balik setelah Anda memotret Anda tidak melakukan ground checking atau Anda tidak membuat data pembandingnya. Dan jumlah data itu menggunakan statistic approach. Misalkan kalau yang kena Gemini virus yang kuning seperti ini ada 500 data, yang bagus juga 500 data, yang sedang 500 data, dan seterusnya. Tentu semakin banyak data Anda nanti bisa aplikasikan machine learning approach. Nanti ke depan bisa dikembangkan untuk machine learning approach. Anda bisa akses di sini. Kemudian contoh lain Precipalm yang ini dikerjakan oleh Pak Kudang guru seminar yang sering diceritakan, saya kira. Kemudian ini adalah contoh lain ya. Ketika Anda menggunakan precision agriculture, ini saya terapkan pada micro algae. Jadi waktu itu idenya adalah membuat smart micro algae yang meliputi data analytical, simulation system, dan ini machine learning approach untuk prediksi produksi. Jadi ini kombinasi dari seluruh proses ini kita terapkan pendekatan precision agriculture dalam hal ini. Ini adalah
disertasi saya S3 yang bisa Anda baca juga nanti kalau Anda tertarik. Tapi ini hanya gambaran saja, jadi studi kasus. Nah, kenapa waktu itu kita ini microalgae saya kira nggak terlalu penting. Intinya adalah kita ingin menyeimbangkan antara food dan energy security, di mana tidak menggunakan lahan yang ada. Jadi lahan yang sehat itu digunakan untuk budidaya pertanian, lahan yang tidak sehat digunakan untuk kegiatan budidaya mikroalga. Nah, tentu sebelum kita masuk bagaimana precision agriculture itu diterapkan pada mikroalga, maka kita harus breakdown dulu apa sih proses-proses yang terjadi di dalamnya, yaitu misalkan pemilihan lahan, facility construction, kemudian budidaya sampai panen, dan proses pemrosesan awal sampai dengan HDL extraction sampai menjadi biocrude dan jet fuel. Ini adalah contoh. Jadi kita pertama membreakdown dulu, dan kita akan lari kemana, bagian apanya yang akan kita mau buat precision misalkan. Ini adalah contoh pilot plan yang kita buat, yang dibuat oleh University of Tsukuba melalui ABES, ya, Alga Biomass Energy System Development Research Center. Ini fasilitasnya seperti ini untuk mengambil data dan melakukan studi untuk penerapan precision farming. Jadi precision farming memang kita butuh studi atau pilot plan yang bisa digunakan nanti, itu juga bagus sebenarnya kalau kita ambil. Nah, apa saja yang bisa Anda kerjakan misalkan? Kalau ini tadi kan saya mencoba mengerjakan, pertama kita butuh database management system dalam hal ini. Anda sudah belajar di pertemuan keberapa ya mengenai database management system. Kemudian decision support, yaitu prediction misalnya. Saya menggunakan artificial neural network untuk mengestimasi produksinya. Berapa produksinya? Kalau database ini lebih ke mencatat, misalkan mencatat suhu, kelembapan dan lain sebagainya secara sistematis. Datanya kita pakai pada artificial neural network, dan kita cek lagi dengan menggunakan machine learning yang lain. Karena kadang-kadang artificial neural network tidak bekerja, maka kita gunakan machine learning approach. Kemudian kita lihat parameter apa yang bisa kita gunakan untuk prediksi. Selanjutnya di tahap akhir, saya berharap dibuat sebuah integrated process simulation software. Ini menggabungkan antara decision support system, simulation, dan juga intelligence di dalamnya. Jadi kita ingin membuat sebuah model simulation. Nah, tahap akhir yang masih dalam pemikiran saya, ini di luar disertasi, tapi nanti kalau Anda tertarik juga di IPB, kita bisa sebenarnya diulang saja beberapa penelitian ini, karena memang belum sampai pada hasil yang memuaskan menurut saya. Jadi masih bisa dikembangkan. Kemudian kita juga bisa kembangkan real time precision. Nah, real time precision itu misalnya pemberian dosis dan seterusnya pada kegiatan budidaya, ya. Ini contoh saja sebenarnya. Mungkin dengan contoh yang sama Anda bisa buat rangkaian penelitian Anda untuk kegiatan pertanian misalkan. Jadi menjadi sebuah integrated system. Ini kalau kita database, ya tadi ya, data-data kita kumpulkan dalam DBMS. Kalau yang bagian cultivation misalnya kita bisa gunakan sensor, ya kita gunakan sensor. Ada yang manual collection, ya kita lakukan manual collections. Ini tapi database management system menjadi wadahnya. Ini adalah contoh kalau kita mengkolek data-data temperature, water temperature, solar irradiance, dan seterusnya, kita masukkan ke dalam database server. Sekarang sudah banyak IoT, jadi Anda bisa juga kembangkan konteks IoT. Nah, ini entity relationship diagram. Ini saya sering berikan di pelatihan. Nanti kalau diperlukan Anda bisa melakukan pelatihan ataupun webinar ataupun apapun di luar kegiatan perkuliahan, ya, bagaimana menyusun ini. Karena apa? Ketika kita punya data yang sangat banyak tidak di manage, karena itu nanti dimensionalnya berkembang seiring waktu, maka akan sangat sulit. Kemudian dari data itu kita bisa mengembangkan prediksi model, yaitu kalau dalam hal ini saya mengembangkan neural network. Intinya adalah secara dinamis kita akan memprediksi berapa konsentrasi ataupun berapa hasil yang dihasilkan pada next day budidaya mikroalga ini. Misalnya kita bisa prediksi terus-menerus dalam waktu 1 tahun misalkan, gitu, kita bisa prediksi. Ini adalah prosesnya. Prosesnya memang pertama mengkoleksi datanya juga cukup banyak. Ada sekitar 300-an setting, ya. Kemudian kita bagi datanya dari training, testing, validation,
kemudian apa namanya dengan kondisi yang berbeda-beda. Tentu harus equal ya kalau kita misalkan mengembangkan sebuah model. Nah, ini network arsitektur saya kira ini sekilas saja sebenarnya bagaimana memetakan parameter ini ke dalam fungsi neural network untuk menghasilkan atau memprediksi output concentration. Jadi neural network ini walaupun gambarnya aneh begini, intinya adalah fungsi yang memetakan input terhadap output ini. Nah, fungsi ini kalau selama ini dalam model matematik biasa digunakan atau dilakukan dengan menggunakan misalkan model matematika biasa yang kita develop, maka ini di-develop secara otomatis oleh neural network ini. Nah, ini adalah hasil ataupun performa dari model yang kita buat. Pertama, model dibuat dulu, kemudian dilakukan misalkan testing ya, dalam hal ini testing, kemudian validation dulu. Validation itu maksudnya model dibuat kemudian divalidasi, bisa nggak dia melakukan pendugaan, kemudian kita dari data testing tadi kan ini kan kalau kita lihat sebelumnya ya, ini ada data testing dan validation, kita validasikan ke dalam yang sudah kita pisahkan yang tidak digunakan untuk training. Maka dengan menggunakan R-square kita dapat ini. Yang penting lagi adalah root mean square error. Errornya berapa? Error itu apakah bisa diterima atau tidak. Nah, ini adalah hanya gambaran saja, saya ranking berdasarkan R-square. Nah, kalau kita lihat, kita parameternya banyak, kemudian kita coba-coba satu-satu, ini satu running, kemudian dikurangi parameternya, di running lagi dan seterusnya. Ternyata kita nanti bisa menemukan kombinasi parameter yang bisa digunakan untuk melakukan prediksi dari model tersebut. Nah, kalau kita integrasikan, jadi precision agriculture tadi yang penelitian yang pecah-pecah tadi, kita bisa integrasikan dalam satu sistem besar ya, mulai dari data management, mulai dari collecting data dengan IoT, kemudian kita kembangkan atau gunakan database management system konsep di sini misalkan. Ini hanya contoh saja. Kemudian di sini adalah model estimation. Jadi kalau saya analogikan begini, kalau ini di pertanian nanti Anda bisa pertama melakukan study dulu. Jadi misalkan dari data-data sebelumnya bagaimana pengaruh cuaca, pengaruh keadaan tanah dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat kesehatan tanamannya, dan ini spesifik pada tanaman jagung misalkan, cabai dan seterusnya. Dan framework yang sama kita bisa kembangkan prediction modelnya, bahkan sampai kita mengembangkan user interface untuk melakukan decision support sistemnya ataupun nanti variable rate yang kita kembangkan di situ ya, kita bisa kembangkan. Nah, itu hanya sekelumit ya, karena waktunya cukup pendek yang bisa kita bisa diskusi lagi nanti untuk lebih dalamnya mengenai apa itu precision agriculture dan seterusnya. Nah, di sini saya merangkum publikasi ilmiah saya di sini. Sebenarnya ini yang publikasi ilmiah saja, ada beberapa tulisan yang sifatnya blog dan conference proceeding. Di sini ada 25 judul yang saya berhasil koleksi ya, dari saya awal menjadi dosen di IPB ataupun selesai master. Sebenarnya ini ada juga yang selesai master. Ini publikasi ilmiah bekerja sama dengan banyak juga peneliti yang lainnya. Nah, kuis terakhir. Pertanyaan-pertanyaan yang akan terkait dengan precision agriculture itu mungkin yang paling dasar ya. Kalau kita misalnya punya lahan 2 hektar, dia menanam tanaman jagung dengan jarak 70 kali 20 cm. Berapa tanaman jagung di lahan yang kita bisa tanam di situ? Coba itu. Kemudian berapa kilogram benih yang harus disediakan jika 1 kilogram terdapat 3.500 benih jagung? Kemudian dosis-dosis pupuk misalkan, itu berapa dosis pupuk? Kalau misalkan kita berikan pupuk 0,2 kg per pohon misalkan. Jadi ada berapa pohon pada 1 hektar, itu akan berpengaruh kepada berapa dosis pupuk yang kita. Itu kalau dosis pupuknya seragam. Kalau dosis pupuknya tidak seragam misalkan, bagaimana kita bisa menghitung? Itulah pertanyaan-pertanyaan jelimet ya di balik pertanian presisi yang kita bisa gunakan. Nah, baru nanti kita bisa mengembangkan pertanian presisi yang menurut saya cukup kompleks ya.
Saya kira itu saja bahan yang saya berikan. Kita kembali ke kuis tadi. Sudah bisa terjawab apa itu sustainability, spatial variability. Jadi konsep dasar ya, kalau saya lihat sih sebenarnya ini saya mengambil dari bahan kuliah dari Pak Sulaudi, yaitu sustainability atau berkelanjutan, yaitu mempertahankan sebuah keadaan yang baik untuk periode yang lama. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pertanian di Indonesia itu sustainable atau tidak. Sustainable itu parameternya adalah dia punya yield yang tetap, yang bagus, bahkan meningkat, ataupun dia ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan misalkan. Itu saya kira konteks sustainability ya. Praktek sistem produksi hewan dan tanaman, jadi tidak hanya tanaman tapi juga hewan yang berbasis pada site spesifik pada waktu yang lama. Jadi misalkan kalau kita ada domba Garut, bisa cabai mana, bisa, atau kopi Lampung, kopi Gayo dan seterusnya. Nah itu apakah sustain atau tidak? Nah itu juga menjadi pertanyaan. Saya lihat sih produksi yang dilakukan oleh Belanda kebanyakan turun akibat dari banyak faktor sebenarnya, mulai dari regulasi lahan dan seterusnya. Itu perlu kita lihat ya. Nah, spatial variability yaitu variasi akibat perbedaan lokasi. Jadi lokasi berbeda, tentu tidak hanya karena lokasi, tapi geografik itu juga berpengaruh kepada kondisi misalkan climate, kondisi kemudian temporal variability, waktu yang berbeda. Fungsi waktu itu juga akan berpengaruh pada budidaya tanaman. Itu mungkin tadi yang kita kuis, tapi itu saya kira sudah terjawab. Kalau kita ini hanya gambaran sekelumit saja, gambaran tentu tidak lengkap gitu ya. Kita harus kalau ingin mengaplikasikan precision agriculture tentu kita harus belajar satu persatu. Tadi kalau kita lihat ya, anggap aja misalnya kita ingin mengaplikasikan konsep seperti ini, maka kita harus punya kemampuan GIS, kita harus di TBI sering dilakukan pelatihan GIS. Kemudian drone, ada juga pelatihan drone yang sudah dilakukan di TBI, bagaimana mengolah menjadi NDVI, kemudian membuat aplikasi berbasis web misalkan, itu saya juga sering adakan latihan. Kemudian Android juga seperti itu. Jadi kita sebenarnya toolsnya sudah ada semua. Kalau ini misalnya dengan menggunakan Arduino dan seterusnya, itu sudah ada di Icon, instrumentasi dan kontrol. Jadi sebenarnya ilmunya sudah ada, tinggal bagaimana kita merangkai konsep itu ke dalam aplikasi dari precision agriculture. Demikian saya kira cukup apa yang saya berikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.